Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Dwi Piana dengan NPM 257831333. Di sini saya dari kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah pengantar basis data. Untuk praktikum 5.1 yaitu membuat glosarium dari model logis. Tugasnya yaitu membuka model logis database, rekayasa maju desain untuk menerapkan glasium dan standar penamaan. Tugasnya yaitu untuk glasium yang akan dilakukan selama rekayasa, Anda menambahkan ke halaman standar penanaman di kotak dialog preferensi untuk memastikan glasium diterapkan ketika merekayasa maju model Anda. Langkah-langkah berikut. Nah, di sini kita itu disuruh membuat glosarium nih untuk fotonya. Nah, penjelasan praktek memetakan entitas dan atribut. Pada praktek ini dilakukan pembuatan glosium dari model logis database akademis menggunakan Oracle SQL Developer Data Modeler. Tujuan dari praktek ini yaitu agar entitas bagi atribut memiliki standar penamaan dan jelas mudah dipahami. Langkah-langkah praktiknya yaitu membuat model logis database akademis pada Oracle SQL Developer Data Modeler. Yang kedua yaitu klik kanan bagian logical model browser, kemudian pilih menu create glossary from logical model untuk membuat glosarium. Yang ketiga yaitu mengisi nama glosarium, deskripsi, klasifikasi sebuah kebutuhan lalu menyimpannya. Setelah glosarium selesai dibuat, klik kanan model desain, kemudian pilih proportion dan masukkan ke menu setting. Naming standar lalu ditampilkan file glosarium dengan menekan ikon plus. Klik ikon engineer yang begini tuh pada toolbar untuk melakukan rekayasa maju ke mode relasional. Pada tab preference diaktifkan apply name relation dan use preference. Nah, 5.1. Dan untuk 5.2 ini 5.2 amati pemetaan mengenai unik dan hubungan dalam model relasional. Latihan 2-nya, tentukan singkatan nama tabel di file CSV. Ketiga, tentukan template nama. 4, terapkan nama template ke model relasional. Yang kelima, pilih cara subtype yang dihasilkan di model relasional. Nah, untuk gambarnya ini, latihan 1-nya, amati pemetaan mengenai unik dan hubungan. Tujuannya memahami bagaimana kunci dan hubungan dipindahkan dari model logis ke model relasional. Jawaban dan langkah. Yang pertama, buka model logis dan model relasional di Oracle SQL Developer Data Modeler. Yang kedua, lakukan perbandingan dan periksa hal tersebut. Yang A yaitu pengenalan unik atau primary key. Di model logis ini, atribut yang ditandai sebagai pengenal unik atau identifikasi akan otomatis diubah menjadi kunci utama atau primary key pada tabel di model relasional. Contohnya yaitu atribut ID siswa, di identitas siswa, menjadi kolom kunci utama atau PK di tabel siswa. Yang ke B yaitu pengenalan unik tambahan, unique key. Atribut yang wajib untuk unik tapi bukan kunci utama. Misalnya nomor induk email akan diatur sebagai batasan unik atau unique constraint pada kolom tersebut. Contohnya kolom email atau aturan sys email ukuran agar tidak ada email ganda. Yang ke C yaitu hubungan antar entitas atau frog key. Hubungan antar entitas seperti siswa masuk ke jurusan diubah menjadi kunci asing atau frog key. Nilai kunci utama dari tabel induk disalin menjadi kolom yang di tabel anak. Contohnya hubungan siswa ke jurusan. Di tabel siswa ada kolom kunci asing sysjur dan FK yang menunjukkan ke jurusan atau FK. Kesimpulannya, semua aturan dan hubungan di model logis diterapkan menjadi struktur
fisik tabel, kolom kunci, dan batasan agar data terhubung tidak ganda dan sesuai aturan. Untuk latihan kedua yaitu tentukan singkatan nama tabel di file CSV. Tujuannya apa? Untuk membuat daftar kode singkatan untuk setiap tabel agar nama kunci menjadi pendek, rapi, dan seragam. Langkahnya, buka aplikasi pengolahan lembar kerja atau spreadsheet, misal Excel atau Google Sheet. Buat dua kolom, kolom satu yaitu tabel, isi dengan nama lengkap atau entitas, kolom dua abbreviation, isi dengan kode singkat atau biasanya 2 sampai 4 huruf. Contoh isi tabel yang pertama, tabel student STU, abbreviasinya atau singkatannya adalah STU, factually singkatannya FAJ, departemen atau jurusan singkatannya DIP atau JUR, course atau mata pelajaran yaitu course atau MAP, EKAMS atau ujian disingkat EKA atau uji, Kamresul tahu hasil ujian yaitu disingkat EXR atau HSU, academic session sesi akademik ACSS SK SAK yaitu ACS SAK. Tuh simpan berkas dengan CSV Part Value diberi misal daftar singkatan CSV disimpan di lokasi yang dimudahkan ditentukan. Isi berkas CSV dalam bentuk teks yaitu table abbreviation, student STU, factually fudge, department dev, course code, ekam eka, ekam resul EXR, academic session ACS. Untuk latihan yang ketiga yaitu tentukan template nama. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk mengatur pola penanaman otomatis untuk semua kunci dan batasan agar seragam. Contohnya, langkahnya klik kanan pada nama project atau desain database akademis di bagian browser objek, lalu pilih properties. Yang kedua, perluas menu atau setting, naming standar, atau template. Yang ketiga, atur nama pola persis seperti tabel yang disediakan, yaitu yang pertama ada elemennya primary key, pola atau variabelnya table ABWR atau PK, keterangan yaitu singkatan tabel plus PK. Free key yaitu kill array, parent PK, singkatan anak, singkatan induk, dan PK. Constraint fixa yaitu table, CK, nama table, atau CK. Constraint unik yaitu table, kolom, dan UK. Singkatan tabel, nama kolom, dan UK. Index yaitu ada tabel dan kolom, nama kolom, dan nama tabel dan nama kolom. Indeks otomatis ada tabel dan kolom sama seperti ini di atas ini. Cek kolom yaitu nama tabel dan nama kolom, bukan null table, singkatan tabel kolom NN. Kolom FK, ref tabel ABR, ref kolom yaitu rujukan tabel rujukan kolom. Kunci pengganti kolom yaitu sama seperti kunci utama, kolom ID itu singkatan dari table, kolom perbedaan yaitu singkatan dari table. Contoh hasil penerapan yaitu double student singkatan dari STU, kunci utama STUVK, kolom nama tidak boleh kosong atau STU name NN, hubungan kejurusan DEP STU, DEP dan VK. Latihan yang keempat yaitu terapkan nama template ke model relasional. Tujuannya untuk memasang aturan dan singkatan yang sudah dibuat ke seluruh struktur basis data. Langkahnya masuk ke menu utama, klik tools, name operation, klik tombol telusuri browser, lalu cari dan pilih berkas. Nah, penting ini. Alasannya apa? Misalnya pada putusan table, agar nama table tidak sesuai asli dari rumus atau glosarium, sedangkan singkatan hanya dipakai untuk nama kunci dan batasan saja. Jika model sebelumnya sudah ada isi, buka tab relational model, klik menu, lakukan rekayasa ulang. Nah, hasilnya semua nama kunci dan batasan otomatis berubah mengikuti pola yang sudah diatur. Itu latihan yang kelima, yaitu pilih cara subtab yang dihasilkan. Tujuannya untuk mengatur bagaimana jenis turunan, misalnya dosen penuh waktu atau paruh waktu disimpan ke tabel. Nah, gini sama seperti tadi. Klik kebiasaan polilogis, cari dan klik dua kali pada entitas induk pada pengaturan di bagian panel sebelah kiri di menu. Oh, ini artinya gabungkan semua jenis induk dan turunan ke dalam satu tabel saja. Nanti ada tabel hasilnya pilihan, klik OK. Contoh hasil akhir yaitu tabel factually.
Ada tabelnya itu ada fact ID, itu kunci faktualnya kunci utama, fact table, kolom pemberi isi atau full part, fact name, ada nama dosen, fact gallery, gaji, isi per waktu, ada faculty rate atau tarif jam isi pada paruh waktu. Hmm, Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan mengenai praktikum 51 dan praktikum 52. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.